Ya, acara yang keempat yaitu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kayaknya suara anak-anak di bagian luar, tolong didisiplinkan dulu sebelum dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarallahu alaina wa alaikum fi halati sihha wal afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Walhamdulillah ja'alana min ummati Muhammad afdalul ummah min jami'il umam. Walhamdulillah jama'ana fi hadzal majlisil mubarak, baladil mubarak, makanil mubarak, biniyat tashakkur ala wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa ayaj'al jami'an minal hadirin aw ghairal hadirin fi hadzal balad min ahli salama fid dunya la siyama fil akhirah. Amin. Wa yarzuqna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus musholla Darul Aman dan juga beserta jajaran pengurus dan para panitia penyelenggara Hari Besar Islam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada yang terhormat terkhusus Guru Anwar yang menjadi wasilah perantara sehingga Habib bisa bersilaturahmi ke sini. Ini bukan kebetulan, ini adalah ketentuan yang Allah takdirkan. Bersyukurlah saya bertambah saudara, bersyukurlah saya dipertemukan dengan orang-orang soleh. Kenapa saya mengatakan pian semua orang soleh? Tidak ada satupun yang mendatangi undangan Nabi Muhammad kecuali mereka dicatat sebagai orang soleh oleh Allah. Ini acara bukan acara musola, ini acara adalah acaranya Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengenang, meneladani, kembali untuk merenungi kebesaran Allah, mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran, tidak terlupakan dari manajer perusahaan, segenap orang tua kami, para asatid wa asatidah, mungkin ada habaib dan syaraif, tidak terlupakan yang ikut membarengi kami. Alhamdulillah Bapak Haji Badrun, Bapak Haji Sagena, Haji Dabir dan Haji Mashkur, Haji Dedi beserta yang lainnya. Beliau-beliau ini pemerhati dan memang sangat senang untuk selalu berdakwah di jalan Allah.
Karena garis bawah ya, dakwah itu bukan tugasnya ulama. Dakwah itu tugasnya umat Islam. Setiap profesi boleh berdakwah, asalkan jangan dakwah dijadikan profesi. Itu tidak boleh itu. Ya, karena banyak juga tuh para pendakwah mencari hidup dari dakwanya. Kalau Habib sudah diamanahkan sama Abah Ulun, nah saya haramkan kau makan dari hasil dakwah. Jadi saya lulus pesantren tidak ceramah dulu selama 1 tahun. Cari kerja dulu kecil-kecilan, setelah bisa makan dari hasil keringat barulah saya ceramah. 24 tahun saya ceramah tidak pernah makan dari hasil amplop. Ya, makanya saya bilang sama bini Ulun, biarlah kita hidup sederhana, makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya ayam, sate, ikan, udang, cumi kalau ada. Ya, kalau ini belum selesai ini. Makanya siapa namanya Pia, lupa namanya. Guru Anwar ini kemarin nanya, Bib kira-kira berapa Bib? Ya, saya jawab, apa timbangan saya? Umur saya? Kalau harga saya nggak ada, saya tidak punya harga. Saya miliknya Allah dan Rasulnya. Saya tidak dijual. Saya miliknya Allah dan Rasulnya. Ulama itu miliknya Allah dan Rasulnya, betul ya? Berapa Bib? Sebut aja, enggak apa-apa Bib. Wah, saya enggak mau. Lebih baik batal datang daripada menyebut. Ya, karena saya bukan penjual. Ingat Nabi berdakwah, Sayyidatuna Khadijah 2/3 kota Mekah kekayaannya Khadijah. Tapi setelah berdakwah, Nabi habiskan hartanya untuk agama Allah. Tidak jarang Nabi 3 hari berturut-turut tidak makan, tidak ada makanan. Bukan tarikat ini. Tidak ada makanan. Apa kata Nabi? Madzuqut ta'aman illal ma. Saya tidak pernah sentuh makanan kecuali air. Kalau manusia normal dia opname. Tapi karena ini Nabi Muhammad diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua ulama-ulama kita selalu ikhlas berdakwah di jalan Allah. Amin. Ya, dijaga oleh Allah. Amin. Dan kita semua selalu berdakwah. Ayo berdakwah semua. Di Makassar ada jenderal ya, Irjen Pol Umar Sabtono sudah pensiun. Kapolda sudah pensiun. Dia itu berdakwah dengan jabatannya. Semua jajaran polisi di Sulawesi Selatan yang tidak berjamaah duhur dan asar tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat. Jadi di masjid itu diabsen. Dan gubernur tidak bisa campur tangan. Ini otoda. Ya. Jadi akhirnya penuh itu. Begitu diganti Kapolda, sepi lagi. Ya. Itu dia berdakwah. Ada satu lagi. Setelah dia menjadi gubernur, semua masjid yang tidak punya IMB dibuatkan oleh pemerintah. Siapa itu? Pak Anies Baswedan. Berdakwah dengan jabatannya. Ya kan? Ada juga orang setelah menjabat kaya raya, berarti menghidupi dirinya. Nah, makanya pintar-pintar lihat pemimpin ya. Carilah betul-betul yang takut kepada Allah. Sekali lagi, setiap profesi boleh berdakwah. Ayo berdakwah semuanya, utamanya khususnya kepada keluarga kita masing-masing. Begitu juga kepada yang terhormat segenap para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang masya Allah pahlawan belakang layar, tidak kelihatan namun hasilnya yang kelihatan, ya, yang masya Allah ikhlas berjuang untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Maka insya Allah ibu, mudah-mudahan semuanya Allah anugerahkan pahala sesuai kadar capeknya masing-masing. Itu sudah janjinya Nabi, al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya manusia. Makin capek seseorang, makin besar pahalanya di sisi Allah. Ayo ini malam, siapa yang duduk di depan? Habib duduk di depan. Apakah besar pahalanya? Honda. Yang paling besar pahalanya kalau pian mau lihat, nanti kalau acara ini buyar, yang lipat tenda, yang ambil sampah, yang rapikan kursi, itulah semua
hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segenap para hadirin wal hadirat, toko agama, toko masyarakat, toko bangunan, toko campuran, toko baju kalau ada. Yang semuanya insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyadarkan kita betapa pentingnya mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji penting enggak? Haji penting. Di atasnya penting karena salat baca Quran penting, sedekah penting, apalagi sebutkan ibadah, tarawih penting, zikir penting. Tapi itu semua tidak ada kalau tidak lahir Nabi Muhammad. Apa sih yang paling penting di dunia ini? Semuanya nggak ada. Amal yang pertama kali diperiksa sholat, betul. Tapi bagaimana Anda bisa menyembah Allah pencipta alam semesta kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad? Maaf, saya minta maaf. Kita semua ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, demi Allah saya bersumpah kita semua adalah penyembah berhala kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa benar? Jadi kira-kira peringatan Maulid ini penting apa enggak? Ingat ya, tidak ada nikmat yang paling besar melebihi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh mengatakan nikmat iman itu besar, nikmat Islam itu besar, tapi bagaimana Anda bisa beragama Islam? Bagaimana Anda bisa merasakan nikmatnya iman kalau tidak dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi? Makanya lahirnya Nabi Muhammad dikatakan oleh ulama babun ni'am min jami'in ni'am. Pintu mendapatkan kenikmatan di antara seluruh kenikmatan. Ayo saya tanya baik-baik, wajib tak mensyukuri kelahiran Nabi? Wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Jadi jangan sampai ada yang meremehkan ini kelahiran Nabi. Kalau membuat acara seperti ini memang tidak wajib. Ini adalah ungkapan bahagia, ungkapan syukur akan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, saya kasih gambaran. Perhatikan baik-baik. Apakah Nabi dan sahabat dulu tidak mensyukuri kelahirannya? Nah itu, mau tahu nggak? Sayyidina Nabi Muhammad SAW menyatakan sumtu yaumal isnin li'anna wulidtu fih. Saya puasa hari Senin karena saya dilahirkan di hari. Berarti Nabi mensyukuri kelahirannya dengan cara apa? Satu, yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan sallaitu ala Rasulillah mi'a alaf marrat kulla yawm fi syahri Rabiul Awwal tasyagguran ala wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali setiap hari selama 1 bulan karena mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Sayyidina Umar, tasaddaqtu arba'mi aganaman. Saya sedekah 400 ekor kambing, 400 ekor kambing, bukan ekornya, kambingnya juga. Kullayum mundu syahr, setiap hari selama 1 bulan. Berarti berapa ekor tuh? 1.200. Lebih ya? 12.000. 12.000. Setiap hari 400. Selama sebulan. Memang Sayyidina Umar orang kaya kok. Dia sedekahkan setiap kali mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Siapa lagi? Sayyidina Utsman. Sallaitu rak'atain fi kulli rak'atain 15 jaza wa rak'atain khatamtul Quran. Saya sholat sunnah 2 rakaat, setiap 1 rakaat 15 juz, rakaat kedua 15 juz.
hatam Quran dalam 2 rakaat. Kenapa? Setiap hari selama 1 bulan mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ataitu ta'aman kulla masakin. Mi'ah fi kulli yawm mundu syahr. Saya memberikan setiap makanan orang miskin 100 orang miskin selama 1 bulan, setiap harinya selama 1 bulan, karena mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, ayo nak, jangan ribut, duduk yang baik. Jangan ribut, tolong ditegur. Jadi ayo kita bahas dulu. Ada berapa? Habib tidak benci anak-anak lo ya. Habib punya santri 200. Ya, kalau benci anak-anak tidak bikin pesantren. Tapi anak-anak harus ditegur supaya tahu penempatan-penempatan tertentu. Jangan sampai karena alasan anak kecil haknya orang dewasa terhalangi. Seperti kalau Anda ke masjid bawa anak kecil boleh, tapi hati-hati anak Anda kalau lari-lari, kalau mengganggu kehusyuan yang lain, yang tanggung dosanya yang punya anak. Jadi itu anak harus ditegasi, jangan lari gitu. Karena anak itu remote-nya rasa takut. Anak itu remote-nya rasa takut. Jadi bukan kasar tapi tegas. Saya bicara seperti ini bukan sok tahu, tapi banyak tahu. Bukan sok tahu, belum tentu banyak tahu. Pengalaman 200 santri saya, kalau saya masuk tidak ada yang bicara biar satu. Kenapa? Tidur. Saya masuk jam 12 malam, ntar tidur guring semua. Jelas ya? Habib ini paling suka anak kecil. Kalau pulang ke rumah itu capek ceramah kiri kanan, ngelihat anak kecil itu hilang capek saya itu. Iya, anak itu hilang capek. Tapi kalau lihat mamanya capek lagi. Ayo kita bahas lagi. Nabi tadi apa? Sayyidina Abu Bakar sholat. Yang Sayyidina Umar sedekah Sayyidina Utsman sholat sunnah 2 rakaat. Sayyidina Ali memberi makan orang miskin. Sekarang saya mau tanya, di antara 5 ini ada yang sama? Ada? Nggak ada ya? Artinya apa? Mensyukuri kelahiran Nabi tidak diajarkan caranya, bebas. Yang penting tidak melanggar syariat. Intinya berupa ibadah. Karena di antara 4 ini, sholawat, sedekah kambing, baca Quran, sholat, sedekah orang miskin, semua ini adalah ibadah. Intinya mensyukuri kelahiran Nabi bebas, syaratnya harus berupa ibadah dan tidak melanggar syariat. Nah kalau kepala desa misalnya mengadakan maulid, undang penjoget perempuan, nah itu bukan syukur namanya, maksiat misal. Tapi tidak, yang diundang Habib. Makanya saya heran itu kalau 17 Agustus mensyukuri kemerdekaan Indonesia, maksiat. Itu bukan bersyukur. Bersyukur itu berupa ibadah. Turun ayat, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa yang dilakukan Nabi? Bersyukur. Dengan cara apa? Sholat malam sampai bengkak kakinya. Kita kira-kira kalau turun malaikat Jibril, Husein, dosa pian sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Guring taruh sudah. Selesai. Betul? Tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Ditanya, kenapa? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Berarti syukur itu harus ibadah. Acara manten, pagi baca maulid, malam joget-joget, berkahnya di mana? Nggak ada. Karena bersyukur itu bukan maksiat. Ini yang kita lakukan. Baca sejarah Nabi, sirah nabawiyah, membaca Al-Quran, kalamullah, mendengarkan nasihat kepala desa, itu juga ibadah. Mendengarkan ceramah, itu juga ibadah. Doa, itu juga ibadah. Bersedekah makanan, itu juga ibadah. Datang silaturahmi, itu juga ibadah. Mendengarkan ceramah itu pahalanya bagaimana itu? Hudurul majlisil ilm, duduk sesaat mendengarkan ceramah, annahu afdal min salati alfa rakaat. Hal tersebut lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat?
tarawih aja babak belur. Kalau 100, nggak ada yang 100. Jangan kampian semua, yang bertanya aja nggak pernah. Nasib kita sama. Ya, betul. Tapi hadirnya kita seperti ini, malaikat, Allah sudah perintahkan malaikat mencatat pahala kita lebih besar daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah, tahun depan harus lebih semangat. Amin. Ya, jangan sampai terpancing dengan TV kabel. Banyak TV kabel, ada TV kabel di sini. Karena kalau nggak ada kabelnya nggak bisa nyala. Siaran kabel ada ya, langganan. Hati-hati, siaran roja. Hati-hati, banyak ya siaran roja. Roja TV. Oh, hati-hati tuh, Wahabi tuh. Selamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Banjar gak ada yang Wahabi. Orang Banjar semua dibawa naungan bendera guru sekumpul. Insya Allah, amin ya Rabbal. Ya, warga sini juga semua insya Allah. Siapapun jangan sampai ada yang keluar dari tarekat Ahlus Sunnah wal. Amin ya Rabbal alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Bukan sunnah lo ya. Wa ragima amfur rojul, kata Nabi. Sungguh celaka umatku di hari kiamat. Oh, siapa yang celaka itu? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang dengar nama Nabi disebut tapi tidak baca. Makanya saya pertegas sekali lagi, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Tapi tidak semua nama Muhammad, tidak semua. Misalnya ada tetangga baru, kepala desa tanya, siapa itu? Haji Muhammad. Loh, penceramah nih datang, siapa? Habib Muhammad. Loh, ini namanya Al-Qosletu wal bongol-bongolu wal beleng-belengu. Padahal yang dimaksud cuma apa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin al-hadirat, tadi program pemerintah 5S, padahal Samsung sudah S24. Ya. Sedikit saya sampaikan, Nabi itu kalau ada yang nanya sama saya, apa akhlaknya Nabi? Saya jawab, tidak mampu saya jelaskan. Kenapa saya tidak mampu jelaskan? Bagaimana mau menjelaskan isi Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, kaifa ahlaku Rasulillah? Bagaimana ahlaknya Rasulullah? Bagaimana jawaban daripada Sayyidatuna Aisyah? Ahlaku Rasulillah kana hulukul Quran. Ahlaku Rasulillah yaitu Al-Quran. Kenapa bisa Al-Quran? Karena gurunya Nabi Muhammad siapa? Siapa gurunya Nabi Muhammad? Tahu enggak? Pernah enggak Anda bertanya-tanya siapa gurunya Nabi Muhammad? Ternyata gurunya Nabi Muhammad pencipta alam semesta sekaligus Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu. Maaf lo ya, Nabi sendiri yang bilang, bukan saya. Apa sabdanya Nabi? Adabani rabbih fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya dengan sebaik-baiknya didikan. Allah karim. Kira-kira kalau ada orang dididik sama guru sekumpul, berakhlak apa enggak? Ini bukan guru sekumpul. Kira-kira di atasnya lagi, kalau dididik sama Nabi Muhammad, berakhlak enggak? Bukan Nabi Muhammad lagi. Kalau ada orang dididik sama yang maha baik, yang maha akhlak, yang maha penyayang dan maha pengasih, yaitu Allah, kira-kira berakhlak enggak? Super akhlak. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Nabi itu terlalu berakhlak, sangat berakhlak. Jangankan kepada Allah, kepada binatang Nabi akhlak. Binatang Nabi akhlak. Sebentar saya jelaskan. Nabi Ibrahim ditanya, man antah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ana al-Khalil. Julukan Nabi Ibrahim al-Khalil, Khalilur Rahman. Begitu Nabi Musa ditanya, man antah? Nabi Musa menjawab, ana al-Kalim.
Saya adalah hamba yang bisa bicara denganmu tanpa perantara Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah takdirkan Nabi Musa bicara dengan langsung. Nabi Isa ditanya, "Hei Nabi Isa, man antah?" Apa jawaban Nabi Isa? "Ana Ruhul Kudus." Saya adalah ruh yang suci yang dilahirkan tanpa bapak. Ya, banyak juga di akhir zaman itu lahir tanpa bapak, lain kasusnya. Ini nggak disentuh oleh laki-laki. Sayyidatuna Maryam suci, tohir mutahhar, bersih dan dibersihkan oleh Allah. Itulah julukan Nabi Tapi giliran Nabi Muhammad ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika dia tengah-tengah duduk berzikir kepada Allah, datang malaikat Jibril dengan pertanyaan, "Ya Muhammad, jawab masalah rabbuk." Muhammad, jawablah pertanyaan Tuhanmu. "Man antah?" Bagaimana jawabannya Nabi? "Ya Rabb, ana al-yatim, ya Allah. Saya adalah hamba yang 2 bulan di kandungan, bapakku meninggal. 6 tahun dilahirkan, ibuku meninggal. Saya bukan siapa-siapa ya Allah. Saya bukan hal yang hebat ya Rabb. Saya cuma orang biasa, anak al-yatim." Ya Allah, ada nggak yang lebih berakhlak seperti ini? Tidak ada. Nabi bisa menjawab banyak. Saya adalah hamba yang dipertemukan denganmu dalam peristiwa Mi'raj. Saya adalah hamba yang pertama kali diciptakan cahayanya sebelum Allah ciptakan alam semesta. Saya adalah makhluk yang paling mulia. Saya adalah yang pertama masuk surga. Saya adalah yang diampuni dosanya. Tapi Nabi tidak sebut itu. Nabi tidak mau sebut apa-apa karena Nabi berakhlak. Orang berakhlak itu tidak merasa memiliki, tapi memiliki rasa. Betul apa enggak? Orang sekarang kan banyak merasa memiliki, tapi belum tentu memiliki rasa. Saya kalau ditanya, "Pak, Habib namanya siapa?" "Saya Husain." "Loh, bukan Habib Husain." "Bukan, saya dari lahir di akikah namanya Husain." Habib itu julukan penghormatan. Saya tidak menghormati diri saya sendiri. Kalau orang menghormati saya, itu tanggung jawab moral. Berarti saya harus lebih berakhlak daripada pengharapan orang lain, bukan kebanggaan. Makanya kasus Imaduddin, saya itu bersyukur. Demi Allah saya sujud syukur. Saya angkat tangan, alhamdulillah. Kenapa? Supaya Habib yang koslet sadar. Itu tamparan. Lu jangan lupa ingatan. Lo kalau lu dikasih amanah sebagai Habib, tanggung jawabnya besar. Habib itu kalau beramal 2 kali lipat pahalanya dibandingkan bukan Habib. Tapi kalau berdosa 2 kali lipat dosanya dibandingkan bukan Habib. Suri toladan. Anda itu tetesan. Kalau tetesan tanggung jawabnya besar. Paham ya? Makin tinggi amanah yang diberikan oleh Allah, makin besar tanggung jawabnya. Bukan makin seenaknya. Mentang-mentang Habib jual sarung dari Fakih Muqaddam sekian. Mentang-mentang Habib harus benar walaupun salah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi bersabda, kalau anakku Fatimah mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Betul? Guru sekumpul memang cinta sama Ahlul Bait. Bikin qasidah, ya ahla baitin Nabi. Cinta. Setiap habis sholat tawassul bihaqqi Ali Ba'alawi. Tiap hari guru sekumpul itu tidak pernah tidak tawassul. Tapi bukan berarti kita habaib itu mau seenaknya. Maaf loh ya, saya di Makassar tidak pakai Habib Ustadz Husain. Takut saya, tanggung jawab di hadapan Allah. Betul? Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad menjawab, anak al-yatim, saya adalah anak yatim. Allah karim. Ayo kita lanjut. Apakah akhlak di zaman dulu tidak ada? Ada. Nabi Adam ada akhlaknya. Nabi Adam ada akhlaknya. Nabi Nuh akhlaknya tinggi. Nabi Ibrahim ada akhlaknya. Nabi Ismail, Nabi Ismail akhlaknya luar biasa. Apa? Waktu mau dipotong, dia bilang sama bapaknya, Abah,
Kalau pian mau potong ulun, ikat tangan ulun kuat-kuat, kaki ulun kuat-kuat. Jangan sampai pas motong ulun, tangan kaki ulun sentak kena badan pian. Saya tidak mau menyakiti badannya pian, karena itu mengurangi pahala saya di sisi Allah. Akhlak apa enggak? Akhlak Nabi Ismail hebat, Nabi Musa hebat, Nabi Isa hebat. Tapi datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak membawa akhlak, tapi menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Ingat ya, jadi akhlak yang sudah ada lebih sempurna berkah Nabi Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayo kita bahas dulu ini. Kita bahas ini. Ayo perhatikan. Berarti akhlak menjadi mulia karena bukan Nabi menjadi mulia karena akhlak. Jangan salah paham loh. Sekarang begini. Habib ini, Husain ini berakhlak ini. Misal contoh, jangan dipercaya, contoh aja. Saya ini tinggal di sini berakhlak, sopan, ketemu orang tua santun, enak, ngomong enak, ini. Orang pasti bilang apa? Masya Allah, itu Husain Al-Hamid orangnya berakhlak. Artinya saya menjadi mulia karena apa? Berarti saya menjadi mulia karena artinya saya dimuliakan oleh sampai situ paham? Tapi kalau Nabi enggak. Akhlak yang sudah ada menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi menjadi mulia karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Nah, paham sampai sini? Guru sekumpul berakhlak apa enggak? Sangat berakhlak. Guru sekumpul mulia karena akhlak. Artinya guru sekumpul dimuliakan oleh Tapi kalau Nabi tidak. Nabi yang muliakan akhlak, bukan dimuliakan sama akhlak. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham situ ya? Anda harus renungi baik-baik. Jadi kapan-kapan Anda melihat orang berakhlak, itu berarti tetesan akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Mari kita lihat apakah sama binatang Nabi juga akhlak? Oh iya. Nabi itu rahmatan rahmatnya lo ya, lil alamin. Tapi kalau sama mukmin bukan rahmat, rahim. Beda itu. Wa kana lil mu'minina rahima. Beda lah itu. Kalau sama manusia, baik Islam maupun non-Islam, Nabi rahmat. Apa sih rahmat itu? Sifatnya belas kasih. Belas kasih, perhatian, enggak tega, cinta, sayang. Paham ya? Tapi kalau rahim, oh terlalu tinggi itu rahim, penyayang. Nabi kalau sama orang kafir tidak rahim, rahmat. Rahimnya sama orang wa kana lil mu'minina rahima. Nabi itu terhadap orang mukmin rahim. Tapi kalau alam semesta rahmat. Mari kita perhatikan. Nabi pernah tidur Nabi ada ini jubahnya. Ini yang saya pakai warna emas ini di baju saya ini kuning. Ini jubah. Tidur di jubahnya Nabi ya. Tidur itu kucing. Tahu kucing? Mehong. Ya mehongnya. Tidur kucing di jubahnya Nabi. Waktu itu Nabi juga tidur, dibangunkan sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ada rapat dengan pejabat-pejabat kafir Quraisy supaya adakan negosiasi perdamaian di kota Mekah supaya tidak ada perang. Ya, akhirnya waktu itu hadir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Janda belum lahir. Hadir semua. Akhirnya Nabi dibangunkan, ada kucing. Nabi lihat kucing. Apa kata Nabi? Ta'al ya Abdullah bin Mas'ud, ta'al. Ikta thawbi bihawali hirra bisayfik. Ambil itu pedang, potong itu bajuku seukuran kucing. Jadi ukurannya kucing tidur itu potong. Supaya jangan sampai mengganggu kucing. Kata Abdullah, Nabi bajumu rusak. If'al ma qultu.
laksanakan apa yang saya perintahkan. Dipotong. Sudah itu Nabi buka bajunya, dibuang, lalu pinjam bajunya Abdullah bin Mas'ud, jubahnya untuk rapat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, bajumu rusak gara-gara kucing. Apa kata Nabi? Kamu tahu enggak manusia itu khalifah? Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin, bukan penguasa. Tidak ada penguasa, Pak. Yang menguasai cuma Allah. Manusia itu khalifah, pemimpin. Artinya dia punya tanggung jawab kalau ada makhluk yang terganggu. Paham ya? Nah, kalau seandainya manusia tidak bisa diganggu tidur, kucing juga haram diganggu tidur. Itulah lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Lebih rela bajunya rusak daripada membangunkan seekor kucing. Jelas? Hah? Saya pernah amalkan itu. Ada kucing kecil tidur di helm saya. Tahu helm ya? Masuk situ. Akhirnya saya pinjam helm tetangga. Kata abah saya kira ada helm nak. Iya bah, ada kucing tidur. Oh iya, jangan diganggu. Nah kalau orang sekarang lain, kucing tidur diambilkan panci, dipukul kaget, peng, kakak. Ya. Apakah gini loh. Kalau Anda mencontoh Nabi, jiwanya begini. Kalau sama binatang saja akhlak, apalagi sama manusia. Itu loh, dibiasakan itu. Paham enggak? Kita kucing kawin, pernah lihat kucing kawin kan, baku buru-buru itu. Kadang bikin ribut seng itu. Disiram air. Hush. Ayo coba pian kalau pengantin baru mau enggak disiram air? Biar Habib yang siram, ngamuk juga yakin. Ini pengantin baru orang disiram, dia sudah ke salon, pian rusaknya. Ya, jangan. Nabi pernah lewat sama Sayyidina Umar ibn Khattab, tiba-tiba dicegat. Sayyidina Umar, tawakaf, berhenti. Disuruh stop, berhenti melangkah. Tidak lama berdiri. Sahabat itu tidak bertanya dulu, nanti. Ya khalas, ya Allah, serah. Kenapa Rasul tadi kenapa berhenti? Ada rombongan semut lewat. Jangan sampai kita lewat, anggota kita menginjak itu semut. Coba perhatikan baik-baik. Membunuh semut tidak dosa. Tapi kalau membunuh tanpa alasan Anda apa? Gitu loh. Paham enggak maksudnya? Kalau semut banyak di rumah, Anda ambil baygon, masih masuk akal. Karena mengganggu. Hukum membunuh hewan boleh. Tikus banyak, Anda bunuh, enggak apa-apa, mengganggu rumah, mengganggu sawah, boleh. Tapi kalau semut gak ada mengganggu, misalnya cuma mau lewat, enggak mungkin Nabi bunuh. Biasa kita kalau duduk di meja ada semut satu lewat nih. Mau kemana kamu? Wah, ajalmu sampai di sini. Ayo silahkan pamitan sama orang tuamu. Ayo syahadat sebelum saya pencet kamu. Dipencet. Lah apa salahnya ini semut? Paham enggak maksud saya? Iya, kalau nggak ada alasan enggak boleh. Ada beberapa hewan boleh dibunuh tanpa alasan, beberapa. Contoh, babi. Kalau ketemu babi di hutan, sunnah dibunuh. Gak usah bertanya, Anda babi? Ulah. Pastikan aja tebas, halal. Asal nggak ada yang punya. Jangan sampai tinggal daerah non muslim, babinya orang, jadi sengketa. Nah, ini kalau tidak ada yang punya sunnah loh ya. Yang kedua, ketemu cicak, boleh Anda kasih racun sabun, teler mati, ya tidak apa-apa, tidak usah ditahlilkan. Ya, sunnah bunuh cicak itu. Paham ya? Berikutnya, apa lagi? Tanpa alasan loh. Apa? Ular. Saya tunggu jawaban. Ular itu sunnah dibunuh biar tidak membahayakan, sunnah. Tapi kalau bunuh ular yang sopan, bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bunuh, takutnya jin menyamar jadi al-aktsar jinan yughayyiru ala kebanyakan jin menyamar sebagai ular. Sudah itu riwayat itu. Tapi bunuh sunnah, memang sunnah. 3 binatang ini jangan lagi ditambah. Anjing, oh enggak, kecuali anjing gila. Nah itu wajib karena sudah
mengganggu. Jelas sampai sini ya? Allah. Ayo kita lihat akhlaknya Nabi sama tetangga. Oh, akhlaknya Nabi sama tetangga luar biasa, Pak. Luar biasa. Ayo, ini salah satu umat Rasulullah. Salah satu umat Rasulullah, yaitu tetesan darah daripada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin, banyak tikus di rumahnya. Tikus. Ya, ada yang bilangi kalau kau mau tikusmu hilang, kau pelihara kucing. Dulu tikus takut sama kucing. Kalau sekarang kadang-kadang kucing takut juga sama tikus. Dato tikusnya fitness mungkin. Akhirnya kalau kau mau lihat tikusmu hilang, pelihara kucing. Setelah besok ditanya, bagaimana Sayyidina Ali, apakah masih banyak tikus di rumahmu? Enggak, saya enggak jadi pelihara kucing. Kenapa? Karena kalau saya pelihara kucing, tikusnya memang hilang, tapi lari di tetangga. Saya tidak mau menyusahkan tetangga. Saya berusaha saja tangkap semampu saya. Lihat itu, tetangga dipikir. Kalau kita kan kalau ada tikus, ayo keluar, ayo ke sebelah aja. Biasa kalau ada rayap itu dimatikan lampu, ayo keluar. Nah itu tetangga nyala lampunya, ayo serang. Nggak gitu. Ya, kadang-kadang bakar sampah semaunya. Hati-hati. Tetangga kegangguan asapnya, rumahnya sakit hati, dosa besar di hadapan Allah. Minta maaf loh ya. Hati-hati. Man adagal bal mu'minan wahidan minhum ka'annahu ahlaka sab'ina ka'batan. Menyakiti satu tetangga dari golongan manusia, baik itu mukmin maupun non mukmin sebenarnya pada umumnya, sama halnya menghancurkan 70 Ka'bah. Hati-hati loh, ya Allah, tidak boleh. Nabi saja ngajarkan kalau masak perbanyak kuahnya supaya kasih tetangga. Alasannya apa? Bau nikmatnya itu loh mengganggu tetangga. Ya, kadang-kadang maaf aja ya, masak banyak, airnya banyak dikasih tetangga, airnya isinya enggak. Dia naik badannya, tetangga naik darah. Tapi kadang-kadang juga tetangga dibikin tempat sampah. Maaf lo ya, kenapa saya bilang begitu Bu? Ibu, kenapa saya bilang kadang-kadang ada orang menjadikan tetangganya tempat sampah? Mau lihat? Ini saya kasih contoh. Ada kue di kulkas, Pak, itu kue sudah lama, daripada rusak lebih baik kasih tetangga. Itu kan berarti seolah-olah tetangganya tempat sampah. Kenapa tidak sebelum masuk kulkas dipikir, oh ini kebanyakan, saya makan sekian sisa sekian, kasih tetangga dah, lebih baik rezeki baru daripada rezeki lama. Kalau kasih tetangga diganti sama Allah, taruh di kulkas kemungkinan rusak. Saya itu paling marah saya sama istri, kalau ada makanan sisa taruh di kulkas. Enggak. Jadi kalau misalnya sudah masak siang, saya makan juga sampai malam, ada sisa, abah ada sisa, jangan. Kesini kasih makan anak santri, tapi simpan besok rezekinya lain dari Allah. Ya, kadang-kadang itu kita takut ngasih orang karena penghematan lah inilah. Oh, mana kesemalun min sedekah. Tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah. Bal yazdat, akan tetapi ditambah. Yakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana hebatnya peranan tetangga. Ya Allah, jangan main-main sama tetangga. Wallahi jangan main-main sama tetangga. Nabi Muhammad SAW pernah di depan rumahnya dikasih kotoran manusia. Kalau kotoran sapi nggak bau Pak, nggak terlalu. Kotoran manusia, Masya Allah, dikasih kotoran manusia di depan rumahnya masih panas. Anda tahu panas, hangat, baru jadi. Perhatikan, Nabi tidak banyak bicara. Kalau kita dikasih kotoran, ambil minyak tanah, bakar, mampus. Didoakan mampus. Tapi kalau Nabi dibersihkan itu kotoran, dilap itu kotoran, Nabi bersihkan, selesai. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasul, amanahkan sahabatmu jaga depan pintu. Jangan, kata Nabi, itu orang buang air, mungkin tidak ada tempatnya.
biarkan dia di situ, tidak masalah. Nanti saya bersihkan. Mungkin dia merasa nikmat di sana, biarkan udah, tidak apa-apa. Berapa hari? Hari kedua ada lagi, hari ketiga ada lagi, keempat ada lagi, sampai ke 10 langganan Nabi sudah ada. Ke 11 ada, 12 ada, ke 13 ada, ke 14 tidak datang. Nabi gelisah, mana ini langganan saya, kenapa tidak hantar? Nabi gelisah. Gelisah bukan karena tidak ada kotoran. Ngomong sama Sayyidatuna Aisyah, jangan sampai orangnya sakit. Mana ini? Kata Aisyah, Nabi, bukankah kau bersyukur kalau kotoran tidak ada? Apa kata Nabi? Wallahi saya bersyukur kalau kotoran tidak ada, tapi saya lebih berpikir jangan sampai dia sakit. Tiap malam saya berdoa semoga dia dianugerahkan hidayah. Bayang kalau dikasih kotoran, didoakan. Akhirnya nanya sama tetangga, mana anak muda yang biasa lewat depan pintu saya sebelum subuh? Oh iya, saya tahu Nabi, orang Yahudi. Nabi tidak bilang mana orang yang kasih kotoran, enggak. Nabi tidak mau sebut kejelekan orang lain, enggak mau Nabi. Akhirnya dibilang, Nabi, itu orang Nabi Yahudi ada di sana rumahnya sakit. Di mana? Serius sakit? Iya. Pulang Nabi minta sama Aisyah, Aisyah tolong bantu saya. Apa Nabi? Buatkan saya masakan, saya mau jenguk orang sakit. Siapa? Ternyata saudara kita yang tiap hari antar kotoran lagi sakit, saya mau jenguk. Apa kata Aisyah? Wallahi saya belum pernah melihat akhlak yang sehebat engkau ya Rasulullah. Kotoran dibalas masakan. Dengarkan baik-baik ya. Kalau ada orang Pak baik sama orang baik, itu bukan akhlak. Paham enggak? Misal gini, saya kasih contoh. Saya baik sama sampean, sampean baik sama saya. Atau sebaliknya, sampean baik sama saya balas baik sama sampean. Itu bukan akhlak. Itu namanya pantulan kebaikan. Akhlak itu sampean jahat sama saya balas baik. Atau saya jahat sama sampean balas baik. Itu baru akhlak Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang baik dibaiki, ya wajar. Ada orang jahat dibalas baik, itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya di pedangnya Nabi itu pernah, siapa yang jalan-jalan ke Turki? Belum pernah umroh lewat Turki? Mudah-mudahan insya Allah jamaah sini semua dikasih rezeki berangkat umroh. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, Pak Ketua Kepala Desa. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Habib, maaf Bib, Habib tidak tidur. Enggak, karena sudah buka pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka pintu. Masuk. Habib, bagaimana caranya supaya cepat naik ke tanah suci? Supaya cepat, saya bilang jangan buru-buru, sabar, karena itu panggilan. Biar nggak ada duit, kalau sudah dipanggil ada aja jalannya. Betul? Tidak Bib, saya mau cepat. Oke, kalau begitu amalkan ini surat. 3 surat ini kalau memang mendesak cepat, saya jamin 100% berangkat. Kalau pian tidak berangkat, penjarakan saya. Mau dengar gak? Mau dengar gak? Dia bilang apa Bib? Ba'dal maghrib surat Yasin. Kalau masih belum berangkat, tambah ba'dal asar surat Waqiah. Kalau masih belum berangkat, terpaksa gunakan surat ketiga, surat Rumah. Insya Allah saya jamin berangkat. Betul? Iya Bib, pulangnya tinggal di mana? Urusan pian. Kan saya ngurusnya berangkat. Makanya jangan ngatur Allah. Yang punya duit kalau belum ditakdirkan berangkat tidak bisa berangkat. Betul? Yang nggak punya duit kalau ditakdirkan berangkat pasti pasti. Jadi sabar, minta terus sama Allah. Jelas? Ayo kita lanjut. Wah, betul juga idenya Habib ini. Kalau tiba-tiba banyak warga jual tanah. Bukan salah saya loh kepala desa. Ini cuma canda loh. Bu, jangan diambil hati Bu. Ayo perhatikan baik-baik. Ya, jangan terlalu berambisi ke tanah suci.
Ke sana atau tidak ke sana serahkan sama Allah. Yang lebih penting sholat 5 waktu. Gayanya aja itu berangkat umroh pulang pergi tidak pernah sholat. Betul? Betul apa enggak? Gaspol apa enggak ini? Gaspol apa enggak? Ya sudah. Banyak itu mondar mandir haji, mondar mandir umroh, nggak pernah sholat. Itu albungol-bungolu. Ya kan, wal qosletu wal nerakau. Betul apa enggak? Iya, sholat gratis nggak pernah datang. Musola bayar apa enggak? Kalau masuk sholat bayar apa enggak? Nggak bayar. Haji bayar, mahal bayar dia. Tapi sholat nggak pernah. Menghayal apa? Habib Habib di ke tanah suci ketemu Allah. Lu mau ketemu Allah mati sampean. Ya, mau ketemu Allah ya sholat. Sholat itu mi'raj. As-salatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Allah itu tidak ada di tanah suci. Allah tidak ada di Mekah dan Madinah. Allah ada di mana-mana. Al-agrabul abad ila rabbih fi sujudih. Paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika kalau mau dekat sama Allah bukan ke tanah suci. Mau dekat sama Allah perbanyak sujud. Tapi bukan berarti saya katakan tidak perlu haji. Tetap berjuang haji, jangan dipaksakan. Jelas? Alhamdulillah. Ayo kita lanjut. Di Turki saya waktu itu lihat pedang Nabi terbuka, terpasang, tidak boleh disentuh, pakai kaca. Tertulis, perhatikan, saya terjemahkan. Ya, saya terjemahkan. Tidak mampu saya bahasa Banjar, bahasa Indonesia saja. Karena saya belum dapat bini Banjar. Ya, kalau sudah dapat otomatis lancar. Sekaligus promosi ini. Banyak langsung yang di luar senyum-senyum lihat saya. Nah, tapi perhatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Di pedang itu tertulis, jika seseorang berbuat jelek kepadamu, balaslah kebaikan. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Jadi waktu masakan jadi, ayo kita lanjutkan ceritanya tadi Yahudi. Nabi berangkat ke rumahnya itu orang Yahudi, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Maaf, saya tarik omongan saya. Nabi tidak mengucapkan salam. Tadi 5 program S, salam itu boleh, non muslim boleh, tapi assalamualaikum tidak boleh. Boleh cuma begini, selamat pagi misalnya. Ada non muslim nih tetangga kita, tidak apa-apa, selamat siang. Dalam hati, sore tidak dijamin. Siangnya aja selamat, sore tidak dijamin. Ya kan? Ya kan? Kalau Islam kan tidak, selamat dunia akhirat, assalamualaikum kan gitu. Tidak boleh. Haram mengucapkan salam kepada non muslim. Harum ala ummati Muhammad ayyuballigha salam wa kadzalika jawabuh. Diharamkan bagi umatnya Nabi Muhammad menyampaikan salam atau menjawab saat. Jadi kalau ada non muslim mengucapkan salam boleh dijawab tapi disingkat waalaikum. Tidak boleh pakai salam waalaikum. Makanya Nabi itu tidak pernah mengucapkan salam kepada non muslim. Akhirnya masuk itu Nabi ketuk pintu, tek tek tek. Ana Muhammad, teriak, Ana Muhammad. Akhirnya di dalam, man fil bab, Ana Muhammad. Muhammad, kau mau balas dendam? Kau tahu saya kasih kotoran depan rumahmu? Kata Nabi, saya tidak tahu. Saya datang ke sini tidak bahas kotoran, saya bawa makanan. Karena saya dengar kau sakit, saya mau datang menjenguk, membesuk. Semoga cepat sembuh. Jangan bohong. Ya sudah, kalau kau takut, kalau kau tidak mau buka pintu, tidak usah. Saya simpan aja makanannya depan rumah ya. Padahal Nabi waktu itu presiden umat. Sudah Fathul Makkah, presiden seluruh dunia. Sudah Fathul Makkah, Mekah sudah dikuasai Islam. Akhirnya ditaruh makanan, dibuka, betul ada makanan. Nabi jawab, saya pamit ya, maaf kalau saya ganggu istirahat. Itu orang Yahudi langsung mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tiap hari saya kasih kotoran depan rumahmu, 13 kali saya kasih kotoran, lalu kau balas dengan kebaikan. Jangankan kamu ya Rasul, jangankan kamu ya Muhammad, keluargaku, tetanggaku Yahudi tidak ada satupun yang membesuk saya. Kau musuhku, orang yang paling kubenci karena kabar yang saya dengarkan. Saksikan ya Muhammad,
detik ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi Muhammad. Karena memang Nabi itu bukan karakter banyak bicara. Nabi itu karakter banyak memberi contoh dan menjadi contoh. Itu di akhir zaman banyak yang pintar memberi contoh tapi belum tentu menjadi contoh. Oh, kalau kasih contoh luar biasa. Saya kasih contoh, boleh? Kalau bicara sama anaknya, jangan merokok nak ya. Merokok enggak baik. Awas lo merokok lo. Saya pukul lo kalau merokok. Merokok itu penyakit nak. Merokok itu bakar-bakar uang nak. Enggak baik nak. Kerjaan setan itu merokok nak. Enggak baik nak. Jangan sampai merokok nak. Awas lo merokok lo. Saya pukul lo ya. Paham? Ini namanya memberi contoh tapi tidak menjadi. Yang mau diruqyah bapaknya ini. Katanya bakar-bakar uang. Emang lu bakar apa? Ya paham enggak? Akhir zaman ini kan banyak pintar memberi contoh. Oh, jadi orang itu begini. Pintarnya dia sendiri belum tentu. Nabi enggak. Nabi itu sedikit bicara. Hadisnya Nabi berapa? Jumlah hadis Nabi yang diteliti oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai 2 juta. 1,8 juta 333 begitu. Perhatikan. Tapi kenapa Nabi berhasil mengislamkan dunia? Nabi berdakwah dari umur 40 sampai 60 kan menjadi rasul mulai 40 tahun terima wahyu sampai 63. Berarti 23 tahun Nabi berdakwah, dihitung bicaranya tidak sampai 2 juta. Lah kalau kita dihitung omongan kita 1 minggu sudah 3 juta. Bu, betul Bu? Ibu. Apalagi ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, Bu, ibu, kalau ada ibu-ibu kurang bicara berarti sakit. Kenapa? Istri Habib juga banyak bicara. Istri saya itu kalau datang ke rumah abah saya, mertuanya sendiri tidak pernah bicara. Depannya Umi tidak pernah bicara. Tapi kalau di rumah, innalillahi. Itu istri saya itu kalau saya pulang ceramah capek, apa diambilkan handuk, saya biasa mandi air panas, ataukah dipijit, sudah dipijit saya biasa ditawarkan makan. Kalau sudah duduk depan TV, biasa nonton berita. Ngomel udah abah tadi nonton di Indosiar abah itu, ya Allah, abah suaminya itu selingkuh sama ini, jangan sampai selingkuh loh abah ya begini. Nonton TV One rasanya Indosiar. Wah, istri coba. Ya memang kita suami harus sabar, dinikmati. Betul Bu? Karena kalau istri tidak ngomel sama suaminya, nanti ngomel sama tetangga. Karena itu dalam hitungan Pak, kalau istri tidak ngomong sehari semalam, berbusa mulutnya Pak. Tidak bisa, kodratnya diciptakan Allah banyak bicara. Betul Bu? Loh serius Bu, ikhlaslah Bu. Mama saya kalau saya datang ke rumah mama saya, cerita terus. Tidak berani saya pegang HP kalau depan mama, tidak berani. Cerita terus, anak-anak ini, cerita terus. Saya kadang-kadang lihat, beda kalau abah saya, sedikit-sedikit bicara 15 menit. Boleh kega kok? Dari mana? Dari sini abah. Oh, nonton lagi. 10 menit lagi bicara. Bagaimana minat pembangunanmu? Oh iya, baik abah. Oh iya. 10 menit itu. Kalau Umi enggak, 2 detik. Bukan menghina, memang kodrat. Ibu enggak percaya? Mau tahu enggak? Kalau ada enggak acara resepsi, laki-laki pergi acara resepsi, pulang diwawancarai sama istrinya. Pak, makanannya bagaimana di sana Pak? Malas itu laki-laki bicara. Ya lumayan. Siapa-siapa yang datang Pak? Ya banyak. Siapa Pak? Lupa. Laki-laki itu malas bicara. Tapi kalau ibu-ibu pergi resepsi, innalillah, jangan ditanya, bicara sendiri Pak.
Boh, begitu pulang, Pak, tahu makanannya tadi nah Pak, ya Allah, mie gorengnya ndak ada kecapnya nah, ndak ada rasanya itu. Kayak karek getah aja itu tadi dagingnya Pak, persis sendal jepit Pak, ndak wis keras itu Pak. Nasinya itu Pak, kerasnya dingin itu Pak. Itu sopnya itu nah Allah, bau itu mie-nya nah, ndak ada ke garamnya ini. Sambalnya itu ndak ada tomatnya, baunya itu. Tadi itu Pak, saya ketemu Ibu Aji anu Pak, bajunya 5 hari pengantin itu terus bajunya. Aduh ya Allah. Kudungnya aja diganti, kemarin kudung pink, besoknya biru, besoknya ini, bajunya itu terus saja. Datuk mana uangnya ya? Itu yang itu tadi ada orang Pak bergaya Pak, tasnya cuma 60.000 Pak. Saya tahu itu tasnya Pak ada di mall itu sana Pak. Itu bajunya security Pak, sama warnanya itu. Aduh, semua ditahu itu, satu gedung ditahu semua itu. Tanya warna bajunya security, tahu. Itu kalau perempuan itu, kalau laki-laki malas, betul ya? Makanya Nabi itu tidak banyak bicara, cuma kasih contoh. Makanya orang yang berakhlak, orang yang berwibawa itu Pak sedikit bicara tapi banyak akhlak, betul. Nabi kenapa sih wibawa Nabi? Kenapa Nabi berwibawa? Tahu enggak? Apakah Nabi banyak uang? Enggak. Nabi berwibawa satu alasan, karena pertama tidak pernah menyakiti orang lain. Kedua, kurang bicara. Ketiga, tahu menghormati orang lain. Sekarang saya nih jadi pejabat, saya mungkin dihormati orang, ya wajar karena pejabat. Saya kaya, dihormati orang, yang hormati penjilat. Betul. Man tawadha ala ginahu faqad dhahaba thulutsadini. Siapa yang tunduk kepada orang karena hartanya, karena kekayaannya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Kita hormat sama orang karena kepribadiannya, perhatian ke agama, santun, tutur katanya lembut, berakhlak. Minta maaf. Masya Allah. Itu yang mahal. Ya, jangan sampai hanya di acara, Haji anu, Haji, naik Haji, di acara itu. Orang miskin, ya situ Pak, dekat sendal Pak. Nabi tidak gitu. Nabi melarang Pak kita hormat karena hartanya, betul. Melarang. Tidak boleh hormat orang karena hartanya, karena kedermawanannya, boleh. Kita hormati orang karena dermawan, boleh. Hormati orang karena perhatian agama, boleh, wajib. Tapi kalau hormati karena hartanya, itu musibah. Karena kadang-kadang akhir zaman ini, kalau sudah orang kaya bicara, biar salah benar juga. Orang kaya bicara, tahu garam itu manis, ya betul Pak Haji. Orang kaya bicara, orang miskin bicara, tahu enggak garam asin, kau itu nganggur aja bicaramu. Hati-hati. Nabi tidak begitu Pak menghadapi tetangga. Nggak ada perbedaan mau kaya mau miskin sama Nabi. Bahkan orang miskin, maaf, kalau mengundang Nabi Muhammad lebih cepat datang daripada diundang orang kaya. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan. Itu hadis sahabat. Hadis yang diriwayatkan sahabat, saksi mata langsung sahabat. Nabi idza da'ahul miskinu, jika diundang sama orang miskin, ajabahu, Nabi datang, ijabatan, dengan kedatangan muajjalah, lebih cepat daripada diundang orang kaya. Nabi kalau diundang orang kaya jam 9, datang jam 9. Tapi kalau diundang orang miskin jam 9, setengah 9 sudah datang. Kenapa? Karena Nabi mau mengangkat semangatnya, percaya dirinya orang miskin. Jadi itu orang miskin cerita, tadi Nabi saya undang, cepat datang di rumah saya. Akhirnya cerita sama orang kaya. Orang kaya bilang, masa? Iya, saya ngundang jam 9, ya datang jam 9. Oh iya, ternyata Nabi itu tidak pilih-pilih ya. Gitu loh. Malah kadang-kadang orang miskin lebih perhatian. Betul apa enggak? Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah karim. Makanya, maaf loh ya, maaf loh. Ini perlu kita perbaiki. Betul apa enggak? Maaf loh, di acara itu terasa Pak, yang berduit itu kadang-kadang lebih prioritas. Betul nggak? Hati-hati loh. Ini zaman-zaman jahiliyah.
Anda tahu zaman jahiliyah orang kaya diistimewakan. Jangan. Tetangga Anda mau kaya mau miskin sama. Yang membedakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Habib mau bukan sama. Kalau Habib maksiat jangan diikuti. Jangan diikuti. Tapi dicintai, itu perintah dari Allah. Kul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil ghurba. Katakan Nabi Muhammad kepada umatmu, saya tidak minta bayaran dari kalian. Saya tidak minta upah dari kalian selama dakwah 23 tahun. Kecuali satu bayaranmu. Apa itu? Mawaddatan fil ghurba, cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Al-Qur'an. Enggak tahu iman dapat apa enggak itu. Nah, perhatikan. La ilaha illallah, tetangga ini Pak dikatakan oleh ulama, bisa tambah sedikit ya? Sedikit lagi saya tambah, boleh? Dikatakan al-jiran ahlul agrab, tetangga itu keluarga paling dekat. Tetangga itu keluarga paling. Ayo kalau ada masalah siapa yang pertama kali bantu? Keluarga atau tetangga? Hah? Keluarga di Martapura. Bagaimana mau bantu? Yang pertama kali bantu adalah tetangga. Dia itu keluarga terdekat. Sekarang saya mau tanya, begini aja dah. Boleh saya tanya, tapi tolong dijawab walaupun tidak ikhlas. Setuju? Ibu? Ibu? Maaf ya kalau saya ceramahnya banyak canda, Ibu. Karena ada 3 orang susah diceramai. Yang pertama orang mengantuk. Yang kedua orang kenyang. Yang ketiga orang lapar. Nah kalau ulun melihat muka-muka pian semua, lengkap. Ada yang ngantuk plus kenyang, ada yang ngantuk plus lapar. Daripada ulun bicara sendiri ditinggal tidur, kasihan ulun. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah ditinggal tidur. Betul? Mau rasakan? Saya kalau mau ceramah serius gampang. Saya kalau di Makassar ceramah serius 400 lebih yang hadir. Oh, menangis semua. Begitu bangganya saya keluar, saya tanya Ibu Aji, Bu Aji tadi saya lihat pian menangis. Iya Beb. Terharu enggak? Enggak Beb. Loh kok nangis? Kelamaan. Waduh. Bu, apa Bu? Apa? Kenapa nangis? Kelamaan. Belum nangis Bu? Belum? Maafkan Habib ya yang bodinya agak besar. Tapi setelah saya renungi Aji Sakinah, Aji Dabir, Aji Maskur dan Aji Badrun, saya gemuk ini ada hikmahnya. Supaya orang yang jauh bisa melihat saya tetap jauh. Coba ulun kecil, mungkin tidak kelihatan yang di ujung itu. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, sekedar informasi, orang gemuk itu lebih dulu masuk surga daripada kurus. Yang kurus masuk juga agak lambat sedikit. Tetap masuk agak lama sedikit. Nabi SAW pernah bersabda, awwalu mayyadda'i ilal jannah atkala fi wazni. Yang duluan dipanggil masuk surga yang paling berat timbangannya. Benar enggak? Lah iya, itu dekat tiang juga, gamuk juga itu. Sama nama pian. Iya, sama-sama cepat masuk surga sama Habib. Tapi Habib duluan. Iya, karena Habib lebih banyak kenal. Betul enggak? Mulai bisa bahasa Banjar ya. Tambah lancar kalau ada pasangannya. Kode halus, kode halus. Perhatikan, lanjut. Ini, perhatikan. Saya bertanya, tolong dijawab. Setuju? Ibu-ibu jawab juga ya. Setuju Bu? Oke. Habib ini, Husain ini, penceramah ini orang baik atau tidak? Yang bilang cuma 4 orang ini. Ya apa ini? Nggak ikhlas betul. Ayo jawablah. Biar tunggu ulang dulu. Biar tidak ikhlas jawab. Saya kan bertanya, minta dijawab. Waduh, orang malas semua ini. Begini kalau orang ngantuk diceramahin. Bu, saya tanya dulu, saya tanya ulang. Sekali lagi ya. Habib ini orang baik apa enggak? Telat.
nggak ikhlas lagi. Nah, oke ya, sudah jawab ya. Sudah jawab ya. Kenapa saya bertanya begitu? Mau tahu enggak? Kenapa saya bertanya? Ada yang mau tahu? Saya mau jawab bahwa jawaban Anda semua tertolak. Jawaban Anda semua tidak sah. Kenapa? Yang pantas katakan saya baik bukan pian semua. Siapa? Tetangga ulun. Iya, betul apa enggak? Lah ulun ini pakaian gamis, jubah, surban, imamah di atas kopiah, pakai tasbih di tangan kiri, siwak, berlagak sok ulama. Itu bisa jadi munafik, bisa jadi, tapi mudah-mudahan enggak. Yang tahu asli saya CCTV 24 jam yang mengelilingi rumah saya, yaitu tetangga-tetangga saya. Jelas enggak? Iya. Kalau ada majelis ilmu, tetangga yang enggak ada datang, enggak usah didatangi, Pak. Kenapa? Dakwahnya gagal. Kenapa? Tetangga aja enggak senang. Guru sekumpul. Waktu hall tidak ada rumah yang tertutup di sekitar tetangganya. Karena mereka semua cinta sama guru sekumpul. Kelihatan orang baik, tetangganya suka. Paham enggak di sini? Saya ini bukan orang baik, Pak. Saya ini kemungkinan dikira barangkali orang baik. Yang pastikan saya orang baik, CCTV berjalan 24 jam memantau gerak-gerik saya selama di rumah. Tetangga, banyak anggota caleg cari suara di tetangga tidak dapat, yang jauh-jauh dapat karena uang. Tetangga nggak ada milih, ya ketahuan nggak disenangi tetangga. Hati-hati sama tetangga. Halo, tetangga itu bukan orang lupa ingatan, amnesia, bukan. Setiap pian bikin masalah itu tersimpan di memori otak mereka. Saya kasih gambaran, boleh? Bu, boleh? Ini, misal nih, ada anak perempuan pian. Saya ulang ya, anak perempuan pian mau dinikahkan sama ponaannya Habib. Misal ini, datang pian sama ulun, Bib, ulun mau tanya bagaimana ponaan pian, namanya misalnya Farhan. Ulun jawab, Farhan orang baik, itu Masya Allah. Kenapa jawabannya baik? Karena yang ditanya keluarganya. Bohong simsalabim, betul? Tapi kalau mau jawaban benar, silahkan tanya tetangganya Farhan. Bu, mau tanya Bu, kenapa? Tanya nih tetangganya nih. Itu Farhan yang rumahnya sana. Yang mana Bib? Itu loh sana, yang rumah ini warna ini lantai 2. Oh iya Bib, kenapa? Anak perempuan saya dilamar sama Farhan. Misal ini. Apa jawaban dia? Ya Allah Bib, jangan Bib, cabang bayi amit-amit Bib. Tiap hari pulang malam Bib, itu jam 12 loncat pagar Bib. Kalau lewat gak pernah pamit Bib. Sholat gak pernah sholat di musola Bib. Kurang ajar sama tetangga Bib. Itu suka lawan mamaknya loh Bib. Itu suka berantem dulu Bib. Adu ayam itu sana Bib. Itu Bib. Satu ditanyakan 200 jawabannya. Kejelekan pian 20 tahun lalu disebut semua. Betul apa enggak? Hati-hati, jangan kira tetangga itu lupa ingatan. Hati-hati loh. Minta maaf. Perhatikan. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa? Ini enggak tahu siapa punya barang ini. Jangan dipisah. Barang siapa? Ayo, siapa yang punya barang? Barangnya siapa? Ya kan? Perhatikan. Mangkana, barang siapa? Yu'minu billah, yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Wajib memuliakan wajib memuliakan tetangga. Ini sekarang ya Allah, begitu pagarnya pohon mangga naik, nyebrang ke sebelah pohonnya jatuh daunnya tiap hari, nggak diurusi.
Giliran buahnya jatuh, kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya dengar bu, ada mangga ulun jatuh di atas atap pian. Oh, Habib dengar ya? Iya bu. Masya Allah Bib, daunnya 10 tahun dah jatuh. Sudah 10 tahun yang lalu daunnya jatuh. Ibu, Pak Habib tidak pernah dengar ya? Hah? Faham tidak maksud ulun? Gitulah kita kadang-kadang, ya Allah. Pikir baik-baik tetangga Pak, kita hidup bukan hidup sendiri, hidup bersama, betul? Kalau nggak mau diganggu, jangan ganggu orang. Kalau mau nikmat, buat nikmat orang lah. Betul apa enggak? Laisa mu'min mangkanan gaira yu'min ala jiranih. Bukan orang beriman, kata Nabi, yang tidak pernah memberi rasa aman kepada tetangganya. Jadi kalau ada orang itu, kalau datang menjengkelkan, kalau datang bikin rusuh, sumpah, berarti itu bukan orang beriman. Orang beriman itu jika datang disenangi sama tetangganya. Pak Haji, dari mana 3 hari tidak kelihatan? Oh, dari kampung bu. Ya Allah, Masya Allah. Iya, makanya sepi ya. Itu cakep itu. Cakep itu. Kalau datang, Pak Haji datang lagi ya Pak Haji. Saya kira sudah pindah. Nah itu tidak enak itu. Iya. Allah Karim, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, begitu seringnya malaikat Jibril naik turun menyampaikan saya hanya satu masalah, menyampaikan saya hanya satu perkara, yaitu bagaimana pentingnya menghormati tetangga. Kata Nabi, sampai-sampai saya menyangka tetangga berhak dapat warisan. Sampai-sampai. Coba perhatikan baik-baik. Habib ini diundang kiri kanan, ya kan? Habib kemana-mana. Kemarin Balikpapan, sempat ke Mandar juga, Balikpapan, Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, Tenggarong. Ini ke Tanah Bumbu, nanti ke Bumbu Tanah, nanti ke terus. Jadwal saya ini full sampai tanggal 15. Ada di Singapura, Malaysia, Australia, di Hong Kong tidak jadi. Perhatikan, laki-laki panggilan dipanggil di mana saja, dipanggil baik lo ya. Saya keliling ceramah, perhatikan, mulai dari Sumatera, Batam, sampai Irian Jaya, Sorong, saya keliling ceramah, tapi saya tidak pernah bangga. Kenapa? Yang undang saya tidak tahu belangnya saya, betul? Tapi ketika tetangga undang saya, bangganya luar biasa. Saya kemarin diundang tetangga akikah, diundang tetangga nasihat pernikahan, berbunga-bunga saya. Saya tanya istri saya, kenapa? Bilang, kenapa? Bahagia sekali. Wallahi, saya diundang keliling tidak pernah bangga, tapi diundang tetangga bahagia sekali. Kenapa? Masih menganggap ada baiknya kita. Karena kita tidak mungkin diundang kalau nggak dianggap tidak baik. Jadi coba, ayo pelajari. Ya, adapun tadi 5 itu sebenarnya itu tidak seberapa dibandingkan akhlaknya Nabi Muhammad. Tolong dibantu sebutkan. Senyum. Nabi itu murah senyum. Tapi senyumnya Nabi sama yang mahram. Tidak boleh senyum seenaknya Pak. Misalnya jalan berdua siang-siang jam 12 tidak ada orang. Di jalanan ada perempuan cantik, ada tetangga yang masih muda, senyum jadi fitnah, tidak dianjurkan. Kalau bukan mahram jangan senyum. Senyum sejenis tidak apa-apa. Boleh senyum sama perempuan kalau tidak berdua, misalnya bertiga. Karena kalau berenang di air, berenang, orang Makassar kan enang, bukan enang. Ya, perhatikan. Jadi kalau senyum itu ada aturan. Saya kemarin jalan, ditanya sama Bib, kenapa istri tak Bib ku ajak senyum enggak mau. Oh, istriku itu atam Quran, tafsir 12 tahun mondok, tahu hukum syariat, enggak boleh senyum sama laki-laki yang bukan mahram. Karena dia berdua waktu itu sendiri, kau dengan dia, enggak mungkin. Kalau dia rame-rame kenal orang, misalnya dia kadang-kadang jawab, Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. Sebentar aja baru pergi. Memang tidak boleh. Perempuan kalau terlalu mesra jangan juga. Bapak, Waalaikumsalam. Itu gatal namanya itu. Tidak punya akhlak malah. Murah senyum itu pada tempatnya. Paham tidak maksud saya ini?
Kalau sama laki-laki enggak apa-apa. Ya Allah Pak, gimana murah senyum? Oh Nabi itu murah senyum. Habib Umar murah senyum. Senyum bagus itu. Tapi jangan senyum terus-terus, bahaya juga. Ya pulang senyum gini. Masih mau tidur. Nah, ini sakit. Senyum ya. Sunnah memang senyum. Oh, at-tabassum sedekah. Senyum adalah sedekah. Makanya perbanyak sedekah, tapi jangan kebanyakan. Paham ya? Apalagi senyum, apalagi apa? Sapa. Oh, sapa penting, Pak. Sapa penting. Kalau misalnya Anda lewat, ada orang lewat, Anda sapa. Dari mana Pak? Gimana kabarnya? Bagus itu Pak. Sehat-sehat ya Pak. Enggak apa-apa. Itu bagus itu, tambah akrab. Itu jangan kita bilang, "Oh ya, enggak apa-apa, cuma ini." Disapa. Kalau Anda sapa berarti Anda menghargai. Betul enggak? Perhatikan ya, perhatikan. Ini ada satu tetangga saya, namanya Pak Anwar. Pak Anwar ini. Ada Anwar sini. Oh, dia lagi. Lupa saya tadi. Kebetulan ini Pak Anwar ini. Kalau saya bohong saya kurus. Buktinya enggak kurus, berarti enggak bohong. Ada tetangga saya Pak Anwar itu paling dihormati sama tetangga. Kenapa? Kalau ketemu orang, jangankan orang dewasa, anak kecil disapa. Dia itu ketua RW. RW, kalau di sini enggak ada RW ya? RT. RW ada? Ah, kan RW di atasnya RT. Nah, ini ketua RW. Jadi kalau ada orang itu ketemu, "Nak, Husein, bagaimana kabarnya Nak? Baik-baik abamu." Itu kita itu apa ya? Jadi sungkan. Banyak orang tua kan gengsi sapa anak kecil, betul enggak? Hah, anak kecil mau disapa ngapain gengsi? Saya kan ini. Padahal kalau Anda sapa, Anda akan dihormati ketika keramaian, betul? Sapa, jangan lihat orang, mau kaya mau kismin. Sapa. Jelas ya? Sapa, tapi itu lagi, kalau bukan mahram jangan seenaknya. Ada anak gadis nih lewat nih. Saya lewat nih. Hai guys. Wah, jangan bikin masalah. Ya, kecuali dia sama orang tuanya atau mungkin sudah menikah sama suaminya, boleh. Tapi kalau anak gadis sendiri jangan. Ya, kecuali yang lagi cari jodoh enggak apa-apa, sapa sopan. Assalamualaikum, kupinang kau dengan salam. Kata perempuannya terima kasih. Acara enggak pakai salam, pakai uang. Uang panai. Orang Bugis. Ya kan, kebetulan orang Bugis diajak ngomong. Ya, kan beli kambing enggak pakai salam, pakai uang. Nah, jangan kupinang kau dengan bismillah. Sewa gedung enggak pakai bismillah. Pakai uang. Nah, apalagi salam sapa, apalagi sopan. Oh, sopan itu, maaf loh ya, sopan itu bukan pelajaran. Sopan itu kebiasaan. Beda loh. Kalau kita membahasakan sopan itu karena gerak-geriknya memang terbiasa. Ada orang kalau lewat itu Haji Sakin itu kebiasaan ini. Ini sopan ini. Ini sopan. Yang punya Alphard loh itu. Sopan begitu. Nah, itu bukan karena pelajaran, tidak ada pelajaran sopan santun, tidak ada. Sopan itu kebiasaan. Kalau memang didikan dari orang tuanya dulu, ya, berani menegur. Ada anak-anak lewat, nak, tunduk nak kalau lewat sama orang tua. Nah, itu orang tuanya masya Allah itu. Kadang-kadang anak-anak lari, orang tua maklum anak kecil. Tidak bisa maklum. Ya memang anak kecil. Kalau anak besar tantang saat. Bukan masalah kecil atau besarnya, harus ditegur. Betul apa enggak? Memang anak kecil harus ditegur. Nak, kalau lewat depan orang tua, nak, tunduk nak. Orang Bugis bilang tabe. Itu bersumber dari kebiasaan. Apalagi senyum, salam, sapas, sopan, apalagi santun dalam tutur kata. Ya, santun itu retorika dalam arti kata, baik gerak-gerik salamannya bagaimana,
santunnya dia kalau bicara santun, diajak bicara nggih. Oh, santun ini orang. Santun. Ya, kalau sopan gerakan badan, santun dari lisan. Kalau bicara santun sekali. Nggak ada itu. Kalau bergerak santun sekali, enggak. Itu omongan santun. Kalau bicara itu enak. Misalnya, Habib kenapa ganteng? Mungkin Anda rabun. Nah, santun itu bicara sendiri loh ya. Begini loh, mengaku ganteng hak setiap manusia, diakui belum tentu. Kan gitu. Ya, kalau ngomong itu santun. Habib, di mana tinggalnya? Oh, alhamdulillah Pak, di Makassar. Oh iya, masya Allah, santun. Ya, itu. Memang kita harus ngomong santun. Kadang-kadang ada orang bilang, Habib, kenapa sih itu orang kurang ngajar ngomongnya sama saya? Gini loh, ini loh. Kalau pian ketemu anjing, digonggong sama anjing, apakah ikut menggonggong? Ada anjing nih, gonggong, masa saya balas, gonggong juga, gonggong juga. Nggak usah. Kalau ada orang berlagak binatang, jangan ikut jadi binatang. Kita tetap jadi manusia. Mau orang itu kasar ngomongnya, tidak santun ngomongnya, kasar, tidak menghormati ngomongnya, kita tetap santun. Kenapa? Karena kita manusia. Orang yang tidak punya akhlak dalam Al-Quran dimisalkan binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka yang tidak punya akhlak, yaitu mereka seperti binatang atau hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih hina. Jelas? Nah, apa lagi? Terakhir. Salamnya ketinggalan. Salam itu penting. Man yurid, perhatikan Bu, man sarrahu, barang siapa yang kepengen ayyumaddalahu fil umrih, dipanjangkan umurnya. Mau panjang umur apa enggak? Panjang umur tapi sakit. Mau? Belum selesai. Ma'as-seha wal afiyah. Panjang umur, sehat wal wa yuzadalahu an rizqih. Allah lipat gandakan rezekinya. Pak, maaf Pak ya. Jarang ada orang kaya plus sehat. Biasanya kalau kaya banyak penyakit. Betul? Biasanya kalau sehat agak kismin. Ya, jarang ya. Kita lihat ada orang panjang umur sehat. Jarang apa enggak? Susah ini. Ini gabung ini susah. Bu, saya pernah diundang orang kaya, enggak usah sebut nama, terlalu kaya. Dari Singapura. Orang kaya Singapura, Muslim. Akhirnya makan ikan bakar, saya disuruh makan. Waktu itu saya sudah habis 2. Nasinya enggak pakai. Begitulah kalau ditraktir di restoran. Nasi enggak pakai, ikannya banyak. Kalau di rumah lain, nasinya banyak. Ini begitu habis 2 ikan, saya mau sentuh cumi. Yang punya uang, saya tegur, Haji, kenapa enggak makan? Habib, makan Bib. Dia cuma sepotong ikan gini, 1/8. Saya enggak bisa banyak makan lemak Bib. Ini saya makan sedikit karena jantung saya sudah cangkok. Plastik operasi dari Cina. Itu pun saya makan ikan harus minum obat pelancar darah. Ya, berarti kaya enggak sehat. Saya sehat tapi enggak kaya. Lah kalau kepengen kaya plus sehat, mau tahu enggak? Mau? Kepengen? Dengarkan hadis Nabi. Siapa yang kepengen panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, satu amalan yaitu yuhibbu ayyujawibas salam au yuballighu. Suka menjawab salam atau menyampaikan salam. Orang kalau suka menyampaikan salam, insya Allah rezekinya berkah, umurnya panjang, sehat walafiat. Amin. Karena itu sukalah menjawab salam. Jelas ya? Hei, apa itu? Siapa itu? Nak, hati-hati nak. Nanti saya berangkatkan ke Palestina, tidak pulang loh nak. Ya, suka jawab. Maaf ya orang tuanya kalau ada minta maaf, canda Habib. Mudah-mudahan insya Allah kita semua kembali dan terus meladani ahli Nabi insya Allah. Kita hadir maulid tujuannya satu,
supaya membawa pulang Nabi Muhammad. Ayo bawa pulang Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Bawa pulang suri toladannya, bawa pulang akhlaknya, bawa pulang semangat ibadahnya, bawa pulang semua kebaikan-kebaikan Nabi, bawa pulang baik untuk diri pribadi, keluarga, tetangga, bermasyarakat maupun sesama manusia ataupun di alam ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, Habib mau sampaikan ini yang baju hijau itu kah yang ribut? Hei, siapa yang ribut itu? Ayo nak. Oh, anak kecil kah? Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa. Namun sebelum doa, ya Habib mau menjelaskan. Masih mau dengar ceramahnya Habib di rumah? Mau? Silakan bawa pulang Habib, saya ceramah pian sampai subuh. Bukan gitu Bu. Maksudnya silakan langganan YouTube. Ya Habib ini YouTuber tidak terkenal. Sudah yaitu dengan cara ada sosial medianya Habib, YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video dan Facebook. Semua channelnya sama. Ya, ini niatnya untuk dakwah ilallahi wa rasuli, supaya maksiat tidak dikuasai oleh media. Tapi kita harus melawan perang sosial media dengan dakwah. Jelas ya? Nah, YouTube-nya dibuka rame-rame. Yang punya HP silakan dibuka aplikasi YouTube. Ada? Ayo silakan yang punya HP sekali lagi 2 menit saja. Buka aplikasi YouTube-nya. Tolong nanti konsumsinya dibagi, jangan dulu supaya doanya konsentrasi. Oke? Oh, sementara sayur bening dulu dibagi. Kobokan. Sayur bening, kebeningan. Ya ntar ya. Oh, panitianya bajunya bagus-bagus. Oke, dibuka YouTube-nya. Yang tidak punya pulsa pura-pura buka, enggak apa-apa. Supaya tidak ketahuan dengan di sebelah gitu. Sudah buka? Ayo rame-rame ketik HUFY spasi media. HUFY spasi media. Saya ulang ya. HUFY, F-nya Fanta, FY. HUFY spasi media, HUFY media. HUFY ya bahasa Arab. HUFY spasi media, HUFY media. Rame-rame pencet subbreaker. Apa itu? Subscribe atau langganan ya. Ya, supaya YouTube ini berkembang. Kalau YouTube ini berkembang menghasilkan uang, digunakan untuk kepentingan pesantren. Amin. Nah, jadi bukan cuma nonton, tapi disebar. Ya, semua kolom komentar akan dijawab dalam ceramah acara interaktif yang akan kita lakukan target bulan depan, insyaallah. Amin. Di pertengahan bulan 10 Habib akan buat interaktif. Semua pertanyaan di komentar akan dijawab. Asalkan jangan bertanya satu, yaitu berapa berat badannya. Nah, itu rahasia. Tidak tentu jumlahnya. Nah, ini nanti pengurus masjid, saya minta pengurus musola dititip, dipasang di tempat wudhu atau dekat pintu. Jadi kalau ada yang belum daftar sosial media bisa di sini. Ya, saya serahkan sama Pak Anwar ya. Nih, tolong. Ayo. Berikutnya, yang kepengen mondok di pesantrennya Habib, ingat yang mampu bayar, yang tidak mampu gratis total. Kalau kepengen tahu lokasinya, tanya Haji Sagena atau Haji Maskur. Insya Allah ke depan kita akan bina anak-anak lebih baik daripada sebelumnya. Santri kami insya Allah target 6 bulan sudah bisa baca kitab. Namun 3 tahun baru lulus, supaya memaksimalkan ilmunya. Jelas ya? Nah perhatikan, itu pesantren hanya untuk sementara laki-laki, karena santri kami tidak ada untuk tempat perempuan, lagi dibangun 6 lantai. Ada 6 lantai akan menampung 300 santri insya Allah ya. Tapi pembangunannya belum selesai. Saya menawarkan Anda amal jariah, boleh? Boleh? Anda tahu apa itu amal jariah? Sekiranya Anda menitipkan sebagian harta
lalu Anda wafat, maka Anda seolah-olah memiliki pesantren yang terus jalan pahalanya 24 jam, anak-anak hatam Quran, sholat dan ibadah terus ditransfer di alam barzah. Amin. Nah, itu dengan cara ini Habib bawa parfum Mekah non alkohol. Ya. Yang pertama ini yang kuning adalah gahru. Cairan gahru kuning ini haram. Kalau Anda cium bau tangan saya persis bau Ka'bah, ini parfum ini. Di tangan saya ini. Anda kalau cium baunya asli gahru. Yang biasanya cium Ka'bah ya, kalau kecium. Ini memang belinya di Mekah non alkohol, 1 kilo 8.300.000. Karena kami jual 6 mili 50.000 rupiah. Habib kenapa mahal? Ada murah 17.000 1 liter minyak goreng. Nah, karena ini bukan minyak goreng, jangan bandingkan sama minyak goreng. Nah, ini kalau dipakai tidak hilang baunya, baju pian yang hilang. Nah, yang terakhir yaitu kasturi putih. Ini kasturi putih luar biasa ini, masya Allah. Anda kalau cium ini luar biasa, nikmat, harum ya. Tapi kalau saya sih biasanya orang kalau pakai ibadah gahru, sajadah saya oles gahru. Tapi kalau sehari-hari biasanya kasturi putih. Ini juga sama 50.000 ya. Ya, maaf, Anda kalau titip uang sama kalau titip pesantren tapi dapat hadiah parfum. Habib nggak bawa duit nih, khusus dewasa boleh lewat transfer BSI, BRI, BNI, BCA Mandiri. Ya, Habib kalau nggak transfer, ya nanti ketemu di akhirat. Nah ini uang pesantren kok nggak ditransfer, ya kan? Jelas ya? Ya insya Allah ini ya, ini atas nama yayasan, rekeningnya bukan atas nama pribadi. Ya, Yayasan Pesantren Abu Muhammad, Yayasan Ahmad Muhammad, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nanti kalau berminat, Wahyu bisa di sebelah mana Wahyu? Oh, ada meja. Ya, fadl. Tidak apa-apa menunggu situ. Wahyu di depan meja, di situ ya. Orang semua lewat situ. Yang pulang lewat sana, mutar aja lewat sini. Mudah-mudahan insya Allah yang beli, insya Allah kita doakan masuk surga, amin. Yang tidak beli masuk angin. Canda. Yang tidak beli leng waktu dianugerahkan kemudahan untuk selalu beramal soleh, amin. Ada yang kepengen ambil di tangan saya langsung 100.000 2 botol. Hah? Mau amal jariah? Silakan. Mau tunai atau transfer? Tunai, berarti silakan langsung dititip dananya, dan saya titip juga nomor HP. Ini ada nomor HP di sini ya. Nanti aja setelah doa. Nah. Yakin ya, mana kasamalun min sadaqah. Tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah. Maaf ya, amal jariahnya insyaallah. Ini contoh, subhanallah, dengan ringan tangannya menyisihkan sebagian hartanya. Wallahi, kalau 1 rupiah ini saya ambil, termasuk saya orang mendolimi umatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahi kita gunakan semua untuk pesantren. Doakan Habib bisa amanah, amin. Dijaga oleh Allah, selalu ikhlas dan selalu berdakwah di jalan Allah, amin. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala yang terlibat dalam acara ini ya Allah, baik berupa materi maupun moral ya Allah, ganti rezekimu berlipat ganda di sisimu ya Allah ya Rabb, dan lipat gandakan amal solehnya ya Rabb ya Allah. Jadikan itu semua sebab syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat ya Allah ya Rabb ya Karim. Kami juga bermunajat kepadamu ya Allah. Kami memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kami tidak mampu utarakan satu persatu, tapi Engkau Maha Pemurah. Kabulkan hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Karim, perbaiki keadaan keluarga kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami jadi anak yang saleh salehat, membanggakan di dunia, menyelamatkan di akhirat. Ya Rabb ya Karim, tanamkan dalam diri kami akhlak dan suri teladan Nabi Muhammad, baik dalam pribadi kami kepadamu ya Allah, maupun kepada sesama makhlukmu ya Allah, terkhusus keluarga, tetangga,
kaum muslimin dan muslimat dan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama ya Allah. Ya Allah ya Karim, tentunya kami bermunajat kepadamu, segala keluarga kami yang sakit Engkau angkat penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Dan segala keluarga kami yang belum Engkau buka jodohnya, jodoh yang soleh solehat ya Allah, berkat acara ini ya Allah. Segala keluarga kami yang belum Engkau anugerahkan keturunan, setelah menikahnya anugerahkan keturunan yang soleh solehat, sehingga menjadi anak yang membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Ya Rabb ya Karim, jika acara ini berpahala, kami niatkan juga ya Allah untuk keluarga kami yang tidak sempat hadir, terkhusus ayahanda dan ibunda kami ya Allah, sebab mereka lah kami bisa beramal soleh ya Allah. Ya Allah ya Karim, rezeki kami sempat goyang beberapa tahun yang lalu dalam peristiwa corona ya Allah, agar kiranya ya Allah kembali stabilkan ya Allah, agar kiranya kami bisa berbuat baik kepada agamamu dan sesama makhlukmu ya Allah. Ya Allah ya Karim, tentunya kami juga bermunajat kepadamu ya Allah, angkatlah pemimpin yang taat di antara kami ya Allah, baik itu calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon apapun ya Allah, angkat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Rab, jangan sampai kau angkat pemimpin yang zalim ya Allah. Selamatkan kami dari godaan serangan fajar ya Allah, karena kami tahu ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok sama yang disogok dua-dua dalam neraka ya Allah. Ya Allah ya Karim, selamatkan Indonesia lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Iya kena. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Anwar, Guru Anwar atas wasilah dan segenap yang terlibat dalam melibatkan Habib. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Yang berminat untuk beramal jariah silahkan langsung berhubungan dengan santri kami di meja pintu keluar sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.